Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini seperti janji Ibu kita ketemu lagi pada live seharusnya yang ketiga ya, tapi Ibu baru muncul 2 kali. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya sebelum kita nanti akan ulangan. Oke, sebelum kita lebih lanjut kepada materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, karena hari ini adalah materi kerajinan yang terakhir. Setelah ini akan ada tugas Ibu bagikan di Google Sheet, kemudian kita akan melaksanakan ulangan dan praktek. Setelah itu kita akan masuk kepada materi yang baru. Ibu ingatkan kembali, tugas dengan hari ini akan Ibu serahkan berarti ada 2 tugas. Jika nilai tugas ke-1 dan kedua masih kosong, otomatis siswa tersebut tidak dapat mengikuti ulangan harian yang pertama. Oke, Ibu ingatkan kembali, untuk siswa yang tugasnya untuk yang pertama dan kedua masih kosong tidak dapat mengikuti ulangan harian pertama. Jika ingin mengikuti ulangan harian, silahkan kalian lengkapi dulu tugas-tugasnya. Setelah itu nanti silahkan lapor ke Ibu, akan Ibu reset supaya namanya nanti bisa mengikuti ulangan harian. Oke, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan dulu. Sekarang kita masuk kepada materi kita, masih mengenai kerajinan. Kerajinan bahan limbah keras. Tujuan pembelajaran masih sama ya, jadi tidak perlu diulang kembali. Kita masuk kepada kerajinan bahan limbah keras organik. Minggu lalu Ibu jelaskan, kerajinan limbah keras itu kan dibedakan menjadi 2, ada organik dan anorganik. Organik itu limbah yang masih bisa diuraikan, ya kan, masih bisa diuraikan, sedangkan limbah keras anorganik itu tidak dapat diuraikan atau tidak dapat dihancurkan sama sekali, ya. Jadi sekarang kita bahas mengenai kerajinan bahan limbah keras organik dulu. Nah, ini dia. Jadi bahan limbah organik keras itu dapat menghasilkan suatu produk kerajinan yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Nah, jadi dia memiliki nilai jual yang sangat tinggi ya. Kemudian apalagi jika didesain dengan inovasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak monoton, tidak hanya itu-itu saja modelnya, otomatis nilai jualnya pun akan meningkat. Kemudian produk yang sudah jadi itu akan semakin bernilai jika diberi kemasan yang baik dan menarik. Nah, itu poin penting juga ya. Jadi pada saat kalian ingin membuat suatu kerajinan, itu kalian perhatikan benar-benar dia bisa mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Jangan membuat suatu produk itu hanya dalam bentuk yang monoton atau hanya itu-itu saja. Misalkan nih ya, kita ambil contoh simpelnya saja. Jika kita ingin praktek, itu kalian ingin mengolah yang namanya kotak pensil atau tabungan dari botol plastik. Nah, itu jangan botolnya hanya dipotong saja, tapi diberikan tambahan aksesoris lainnya. Contohnya seperti apa? Bisa kalian olah, ditambahkan dengan cat, bisa kalian tilup atau kalian cat sesuai selera kalian, kemudian ditambah lagi pita atau sejenisnya. Jadi seperti itu. Setelah jadi pun, kemasannya itu kalian perhatikan. Bagaimana sih supaya tampilan dari hasil produk kerajinan kalian itu dapat terlihat. Nah, kemasannya itu kalian perhatikan. Ini contoh satu kemasan ya. Nah, jika pada saat kalian membuat kerajinan, kemasan seperti ini jangan kalian gunakan. Karena kalau misalkan dia tertutup seperti ini, otomatis produk yang kalian jual itu tidak akan terlihat. Jadi, jika seseorang ingin membeli pun akan kerepotan, harus dibuka dulu kotaknya. Nah, jadi nanti kalian bisa menggunakan kotak yang lebih transparan seperti ini, ataupun kotak yang di depannya itu ada plastik mikanya, yang plastik bening itu ya. Nah, itu bisa untuk kemasan dari produk kerajinan itu sendiri. Jadi nanti tampilannya dari dalam itu cantik, dari luar pun dia dapat terlihat lebih cantik. Kerajinan bahan limbah keras organik yang pertama adalah cangkang kerang. Jadi cangkang kerang itu banyak sekali produk yang bisa kita gunakan menjadi hiasan dari cangkang kerang tadi. Berikut adalah contoh produk. Nah, ini dia. Jadi cangkang kerang tadi berasal dari bahasa Latin, yaitu mollusca.
Kalian ingat kembali, kerang berasal dari bahasa Latin atau moluska. Apa itu moluska? Jadi moluska itu adalah hewan air yang tubuhnya itu keras, kemudian dia memiliki cangkang. Ibu ulang kembali, cangkang kerang itu atau kerang itu sendiri dia berasal dari bahasa Latin yaitu moluska, yaitu adalah hewan air bertubuh keras yang memiliki cangkang, ya. Ingat saja apa itu moluska, ya. Kemudian, kerang itu sendiri dia terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kerang betina, kemudian ada yang namanya kerang jantan. Nah, di sini kerang betina itu dia sifatnya lebih lebar. Jadi dia lebih lebar, kemudian lebih tebal dan tidak mudah rapuh, ya. Ibu ulang, jadi cangkang kerang betina itu dia sifatnya lebih lebar, tebal dan tidak mudah rapuh dibandingkan cangkang kerang jantan. Nah, biasanya untuk pengrajin kerang itu dia menggunakan produk cangkang kerang betina. Jadi nanti misalkan ada soal nih, Ibu berikan soal, apa perbedaan dari cangkang kerang jantan dan betina. Jadi dari sini sudah terlihat ya, bahwa cangkang betina itu dia bersifat lebih lebar, tebal, dan tidak mudah rapuh. Berbeda dengan halnya kerang jantan, yang kerang jantan saja, makanya lebih banyak pengrajin itu menggunakan produk kerajinan dari cangkang kerang betina. Oke, jadi cangkang kerang betina itu dia yang digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan kerang. Nah, ini dia proses-proses pengolahan dari cangkang kerang. Yang pertama itu biasanya cangkang kerang itu dia dipilih sesuai ukuran dan bentuknya. Jadi dipastikan cangkang kerang yang kalian kumpulkan itu dipisahkan sesuai ukuran. Tujuannya apa? Agar pada saat kalian menyusun, pada saat kalian ingin mengolah produk kerajinannya, itu dapat terlihat cantik, terlihat menarik. Apabila nanti ukurannya berbeda, itu akan merepotkan sendiri nantinya pada saat kalian ingin menghias atau memberikan aksen pada suatu produk kerajinan. Kemudian yang kedua, sebelum digunakan, nah cangkang kerang ini wajib kalian cuci dulu. Kalian cucinya bukan hanya direndam saja ya, tapi menggunakan air yang mengalir. Nah, selain dengan menggunakan air yang mengalir, dia di sini pun akan direndam oleh atau dengan larutan natrium soda. Maksudnya di sini agar sisa daging kerang ataupun bau yang ada di dalam kerang itu dapat larut. Makanya kerang yang dihasilkan itu tidak menimbulkan bau sama sekali ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, cangkang kerang kemudian dikeringkan dengan pengering. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah cangkang kerang tersebut tidak diperbolehkan digunakan atau dijemur di bawah sinar matahari langsung. Kenapa? Apabila kalian lakukan proses penjemuran di bawah sinar matahari langsung, maka kualitas dari cangkang kerang itu tidak akan baik. Jadi kualitas dari cangkang kerang itu akan berubah. Nah, bagaimana sih caranya agar si cangkang kerang tadi tetap terjaga dengan baik kualitasnya, agar dia terlihat bentuknya itu lebih natural? Nah, itu hendaknya kalian mengeringkannya dengan cara menggunakan pengering saja, tapi tidak menggunakan sinar matahari langsung ya. Kemudian yang keempat, persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Yang kelima, cangkang kerang itu dibuat sesuai dengan desain yang telah dibuat. Nah, maksudnya di sini, kenapa sih cangkang kerang tadi dibuat sesuai dengan desainnya? Itu agar tidak melenceng dari sketsa yang sudah ada. Nah, jadi pada saat kalian membuat produk kerajinan, hendaknya itu kalian sudah membuat sketsa sendiri, memiliki desain sendiri, jadi tahu. Jadi di otak kalian itu sudah ada nih gambarannya seperti ini, otomatis tidak akan jauh dari desain yang sudah awal kalian buat. Kemudian kalian pun akan bisa menyiapkan alat dan bahan dengan baik. Kalau misalkan tidak dibuat desainnya dulu, nanti pada saat alat dan bahannya itu ada, kalian akan bingung nih, ini nanti mau dibuat seperti apa, ini cukup tidak ya? Nah, nanti harus benar-benar kalian perhatikan ya. Jadi silahkan dibuat desainnya dulu supaya mempermudah kegiatan kalian nantinya. Ini kegiatan ini dapat dilakukan dalam setiap praktek ya, baik itu praktek kerajinan ataupun nanti pada saat praktek pengolahan ya. Berikut adalah produk dari kerajinan cangkang kerang. Nah, ini dia. Ini yang pertama itu adalah kaca yang dihiasi atau yang figurannya itu menggunakan hiasan dari cangkang kerang.
Nah, kalau cangkang kerangnya dibuat seperti ini, kaca pun akan terlihat lebih menarik. Dia pun akan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Beda halnya pada saat kerang-kerang ini hanya kalian biarkan saja itu ya. Kalau seperti ini kan cantik, bisa diberi pewarna atau bisa menggunakan warna natural dari si kerang itu sendiri. Nah, otomatis nilai jualnya pun akan lebih tinggi dan keuntungannya pun akan banyak. Yang berikutnya adalah hiasan dinding. Nah, hiasan dinding seperti ini. Kalau yang seperti ini, biasanya dia hanya direkatkan saja. Dia menggunakan lem khusus agar si kerang ini dapat menempel. Nah, ini akan cantik sekali pada saat kalian gunakan untuk mempercantik atau memperindah suatu ruangan ya. Yang biasa umumnya dibuat anak-anak di stansa itu seperti ini. Jadi mereka membuat kerajinan dari kerang itu menjadi tempat tisu. Contohnya yang ada seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah sisik ikan. Perairan Indonesia itu sangat dikenal akan hasil lautnya, terutama ikan, kemudian limbah ikan itu dia macam-macam, ada yang sisik, kemudian ada yang tulang ikan, ya kan? Nah, sebagian besar jenis ikan itu menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya, jadi tidak sama ya. Masing-masing ikan itu dia memiliki sisik yang berbeda, baik itu ukuran ataupun ketebalannya. Nah, sisik ikan yang biasa digunakan atau yang biasanya dimanfaatkan untuk produk kerajinan itu adalah sisik dari ikan kakap. Kenapa? Karena sisik dari ikan kakap itu dia lebih kokoh, kemudian dia lebih tebal dan lebih besar dibandingkan sisik ikan mas atau mujair. Kalian pasti bisa ya membedakannya antara ikan emas dan ikan kakap tadi. Coba kalian lihat pada saat orang tua kalian membeli ikan, nah itu ikan emas itu sisiknya itu jauh lebih kecil, kemudian tipis, dan kalau misalkan kita olah menjadi suatu produk kerajinan itu akan repot sekali, akan sangat repot sekali. Berbeda pada saat kalian menggunakan yang namanya sisik ikan kakap, karena dia lebih tebal, kemudian teksturnya pun dia lebih besar ya. Yang berikutnya adalah proses pengolahan dari sisik ikan. Nah, sisik ikan itu yang pertama itu yang harus kalian lakukan adalah melakukan perendaman selama 2 jam dengan air deterjen. Setelah direndam itu harus dibilas kembali dengan air bersih. Nah, kemudian yang kedua itu rendam kembali dengan campuran air jeruk nipis selama 2 jam. Fungsinya apa? Nah, di sini kita rendam dengan air campuran jeruk nipis itu fungsinya agar si sisik ikan tadi itu tidak menimbulkan bau amis. Jadi itu ya, caranya adalah dengan direndam campuran air jeruk nipis selama 2 jam. Kemudian yang ketiga, kita pisahkan nih sisik ikan sesuai dengan ukuran dan ketebalannya, sama seperti si cangkang kerang tadi. Jadi kita harus pisahkan nih sesuai ukurannya, yang kecil yang mana, yang besar yang mana, yang sedang yang mana, itu harus benar-benar kita pisahkan. Kemudian pemberian warna pada sisik ikan, nah itu pun harus diperhatikan, hati-hati sekali ya pada saat kalian memberikan warna pada sisik ikan. Kenapa? Apabila si air tadi sampai mendidih, otomatis si sisik ikan tadi akan menempel satu dengan lainnya. Jadi pada saat kalian memberikan pewarna one-tek atau cat tekstil dalam panci itu, pastikan jangan sampai airnya itu mendidih ya. Jangan sampai airnya mendidih, otomatis si ikan atau si sisik ikan tadi dia akan menempel satu dengan yang lainnya, maka tidak dapat kita gunakan untuk membuat produk kerajinan tadi. Jadi harus diingat kembali ya, jangan sampai air dari rebusan tadi mendidih. Oke. Kemudian matikan kompor dan biarkan sisik ikan tersebut terendam selama 20 menit. Jadi nanti biar warnanya itu dia rata, tercampur rata. Kemudian tiriskan sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. Sama seperti si cangkang kerang tadi, kita tidak menggunakan yang namanya sinar matahari secara langsung. Karena apa? Apalagi sisik ikan ya, dia gampang sekali melengkung pada saat terkena sinar matahari. Jadi proses pengeringannya itu hanya diangin-anginkan saja. Nah, berikut adalah produk dari
kerajinan sisik ikan. Yang pertama adalah anting-anting. Anting-anting ini dia terbuat dari sisik ikan yang sudah dibersihkan, kemudian diolah semaksimal mungkin, akhirnya jadi seperti ini. Kan memiliki nilai jual nih. Kemudian yang kedua, itu adalah hiasan sandal, sebagai pelengkap hiasan pada sandal. Yang ketiga adalah dibuat menjadi aksesoris kalung. Ini 3 contoh dari kerajinan sisik ikan. Kalau contoh lainnya nanti bisa kalian cari sendiri ya, untuk di Google atau di buku boleh. Yang berikutnya adalah tulang ikan. Nah, kalau untuk pemanfaatan limbah tulang ikan sendiri, itu memiliki nilai lebih di bidang ekonomi. Sekarang ini orang-orang itu sangat menyenangi produk kerajinan yang berasal dari bahan tulang ikan. Kenapa? Karena dia unik, kemudian menarik, kemudian juga ramah akan lingkungan ya. Oleh karena itu dapat dikatakan peluang usaha dari limbah tulang ikan itu dapat menguntungkan bagi pengrajinnya. Ya, tuh. Kemudian bagian apa saja yang dimanfaatkan pada tulang ikan? Nah, itu bagiannya adalah tulang bagian kepala, kemudian sirip, kemudian tulang bagian tengah, dan tulang ekor. Pengolahan tulang ikan pun dia dilakukan secara sederhana, tidak seribet dari si cangkang kerang, kemudian si sisik ikan tadi ya. Jadi pengolahannya itu dia hanya setelah dicuci bersih, tulang ikan tersebut dijemur di bawah sinar matahari langsung. Nah ini nih, ini yang membedakan antara si cangkang kerang dan si sisik ikan. Jika si cangkang kerang dan sisik ikan tadi tidak boleh terkena matahari secara langsung, untuk tulang ikan dia dijemur langsung di bawah sinar matahari. Itu bedanya ya. Jadi satu hal yang harus kalian perhatikan, tetap pisahkan bagian yang berpotensi untuk dijadikan produk kerajinan yang sesuai. Karena tidak semua tulang ikan tersebut dapat kalian olah. Jadi harus tetap kalian pilih-pilih kembali bagian mana yang bisa berpotensi untuk dijadikan produk kerajinan. Berikut adalah contoh dari produk kerajinan tulang ikan. Yang pertama ini atau yang sering kalian lihat sih ya, yang gambar yang ada di layar ini yang sering kalian lihat. Yang satu ada miniatur dari naga ya ini ya. Dia dibuat dari tulang ikan, kemudian gelang. Nah, gelang ini banyak sekali digunakan anak-anak terutama. Next, yang berikutnya adalah tempurung kelapa atau yang biasa kita kenal dengan nama batok kelapa. Oke, untuk tempurung kelapa itu sendiri ada salah satu daerah yang dikenal sebagai pengrajin tempurung kelapa. Nah, di sini daerah mana yang akan kita bahas yaitu Dukuh Sendang atau Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe. Oke, Ibu ulang. Jadi daerah yang terkenal sebagai pengrajin dari tempurung kelapa itu adalah Dukuh Sendang, Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe. Kemudian ada lagi itu daerah yang dijuluki sebagai Negeri Nyur Melambai. Kenapa dia mendapatkan julukan tersebut? Itu dikarenakan banyaknya ditumbuhi pohon kelapa pada daerah tersebut. Nah, daerah tersebut adalah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, produsen kerajinan tempurung kelapa pun sangat dikenal pada Sulawesi Utara. Berikut adalah contoh dari kerajinan tempurung kelapa atau batok kelapa. Ini yang umum kalian lihat ya. Yang umum kalian lihat. Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kita masuk kepada limbah keras organik, sekarang kita masuk kepada kerajinan bahan limbah keras anorganik. Nah, untuk anorganik itu dapat didaur ulang. Contohnya seperti apa? Seperti plastik, kemudian pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Nah, limbah keras anorganik ini dia dapat dipilih sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah tersebut dapat kita musnahkan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan peleburan dan pembakaran. Ini sudah di materi minggu lalu. Sekarang kita masuk
ke materi selanjutnya, yaitu plastik. Limbah keras anorganik yang pertama adalah plastik. Oke, jadi limbah plastik itu dia dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Kegiatannya itu dia mengolah limbah plastik lebih mudah dibandingkan benda keras lainnya. Makanya pada saat kita di sekolah itu anak-anak lebih banyak prakteknya itu cenderungnya kepada plastik karena bahannya mudah didapat, kemudian proses pembuatannya pun lumayan mudah, jadi tidak repot ya. Dan limbah ini hanya cukup dibersihkan saja, kemudian dibentuk menjadi produk kerajinan. Selain mudah didapat, limbah plastik juga mudah dibentuk dengan alat yang sederhana seperti gunting atau pisau kertas. Nah, berikut adalah contoh dari limbah keras anorganik. Berikut adalah jam dinding dengan hiasan sendok plastik. Nah, ini kalau kalian misalkan ingin membuat sendok plastik yang biasa itu, kalian potong tuh tangkainya. Nanti tinggal diberi warna, kemudian dilem. Ini sudah banyak hasil kerajinan seperti ini diolah anak-anak di Spansa ya, khususnya kakak-kakak kelas kalian. Kemudian yang berikut ini adalah kotak pensil bisa, pot bisa, diolah seperti ini. Hanya modal gunting, kemudian dilobangi saja dengan cutter, kemudian spidol ya. Yang berikutnya adalah pecahan keramik. Pecahan keramik di sini mengubah limbah pecahannya ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Ini merupakan atau ini membutuhkan tantangan. Oleh karena itu dibutuhkan konsentrasi dan kesabaran tinggi dari pembuatnya. Dari limbah pecahan keramik ini tersedia di lingkungan, dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu dengan cara menempel potongan kecil tadi menjadi suatu lukisan yang indah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi bukan hanya pecahan itu ditempel saja, kalian kombinasikan lagi warna-warnanya ya, diperhatikan kembali. Berikut adalah contoh dari pecahan keramik tersebut. Yang berikutnya adalah pecahan kaca. Oke, untuk limbah botol kaca itu salah satu limbah yang paling banyak di rumah ya. Jadi rumah tangga itu banyak sekali limbah dari botol kaca ataupun plastik sebenarnya. Jadi jika kita perhatikan, botol kaca tersebut dia memiliki warna-warna yang beragam, baik itu hijau, coklat, biru, kuning ataupun merah. Nah, botol kaca ini jika dijual ke penadah itu hanya menghasilkan beberapa ribu rupiah saja. Tetapi jika diolah dengan teknologi yang tinggi seperti pemanasan, kemudian botol kaca ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilau, yang menjadi hasil atau kerajinan aksesoris. Jadi seperti itu. Berikut adalah contoh dari pecahan kaca. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini tadi kita masuk ke materi selanjutnya adalah kemasan dari produk kerajinan bahan limbah keras. Seperti yang Ibu bilang tadi di awal, kemasan itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi apa produk yang akan kalian jual itu disesuaikan dengan kemasannya. Jadi tidak sembarangan ya, jadi tidak hanya dibungkus saja atau tidak hanya diberi kotak saja, tapi benar-benar diperhatikan bagaimana sih agar si produk dari kerajinan ini dapat terlihat oleh konsumen. Oke, secara umum kemasan itu dimaksudkan sebagai bagian terluar ya. Jadi bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuannya apa? Yaitu melindungi produk itu sendiri dari cuaca dan benturan terhadap benda lain. Ya, jadi itu adalah tujuannya, melindungi produk dari cuaca dan benturan terhadap benda lainnya. Untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk, packaging biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan itu dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik. Nah, itu tadi maksudnya, bagaimana sih kemasan itu dibuat agar si produknya itu dapat terlihat. Jadi ini yang konsumen atau yang mereka atau orang-orang yang ingin membeli itu dia tahu, oh ini ternyata isinya ini difungsikan untuk ini. Jadi itu harus jelas ya. Fungsinya pun dia harus jelas, apakah dia ada fungsi pakainya atau hanya fungsi hiasnya saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan kembali, tugas setelah ini akan Ibu share pada Google Sheet. Pastikan tugas 1 dan tugas 2 sudah kalian kerjakan, nilai sudah Ibu kirim langsung di aplikasi, jadi silahkan dicek.
Kemudian untuk nilai yang di bawah KKM itu tidak perlu diperbaiki dulu, nanti kita akan akumulasikan nilainya. Jika kalian tidak melengkapi 2 tugas yang telah Ibu berikan, kalian tidak bisa mengikuti ulangan harian pertama. Ibu ingatkan kembali, ulangan harian pertama bisa diikuti pada saat kalian telah selesai mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 pengetahuan. Oke, jadi jika nilainya kurang 1, otomatis kalian tidak bisa mengikuti ulangan harian. Jika kalian telah menyelesaikannya, silahkan lapor. Silahkan wapri ke Ibu, akan Ibu riset namanya sehingga kalian bisa mengikuti ulangan harian. Kemudian rekapnya nanti akan seperti biasa akan Ibu share langsung ke wali kelas masing-masing untuk diteruskan kepada siswa ataupun orang tua. Jadi nanti enak ya, nilainya kita tidak kejar-kejaran pada akhirnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.